Halo Kak, selamat sore. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena Kakak sudah meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Olivia Salim dan bersama rekan saya ada Stefanus Winata, Caroselo Zevanya, Tiara Andini, dan Gabriel Christian. Kami mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Strategi Communication angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar PT Kolega Indonesia. Untuk yang pertama, boleh nih kita kenalan dulu nama kakak siapa? Oke, halo semuanya. Thank you kasih kesempatan untuk di interview. Kenalin nama aku Evan. Sekarang aktif as a Head of Digital Marketing and a Head of Growth di Kolega Indonesia. Di situ aku jadi PIC untuk segala marketing activities baik mau digital, mau BTL, ATL, sampai ke company growth-nya juga. Tapi in marketing ways, kurang lebih kayak begitu. Untuk selanjutnya, boleh nggak kakak menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih sejarah terbentuknya agensi PT Kolega Indonesia? Oke, long story short, sebenarnya kolega ini terbentuk karena lahir dari salah satu pain point yang ada di masyarakat Indonesia, terutama pelaku UMKM. Jadi target audiens kita sendiri kan sebenarnya pelaku UMKM, di mana kita punya visi untuk mendigitalisasi proses transaksi UMKM yang ada di Indonesia, baik apapun itu kelasnya. Nah, dari pain point tersebut atau dari permasalahan tersebut, kita akhirnya berangkat dan kita membentuk sebuah aplikasi yang sekarang mungkin dikenal dengan nama POS untuk mempermudah transaksi dan mendigitalisasi proses transaksi juga, kurang lebih kayak begitu. Untuk pertanyaan, apa saja struktur organisasi atau kepemimpinan yang berlaku di PT Kolega Indonesia, Kak? Untuk struktur organisasinya, ini maksudnya di marketing aja atau secara keseluruhan nih? Aku boleh tahu. Boleh secara keseluruhan dan marketing. Oke, kalau secara keseluruhan kurang lebih di atas itu ada namanya board of director. Itu emang jajaran direksi kurang lebih. Terus di bawahnya baru dari direksi ini akan berhubungan langsung ke head-headnya. Head di kolega itu ada 4. Head of marketing, head of sales, head of product, dan head of IT. Nah, dari keempat ini baru dilanjutin ke bawah ke anak-anaknya. Nah, aku kalau sebenarnya nggak hafal untuk sisanya kayak bagian produk, bagian IT, bagian sales itu secara structure seperti apa. Tapi kalau misalnya dari marketing aja yang aku hafal. Kalau misalnya aku biasanya di bawahnya direct langsung ada 3 orang sebenarnya. Yang pertama itu ada event and community, in charge-nya di situ. Terus yang kedua ada sosial media dan satu lagi desain. Dan desain ini tapi ada 2 orang ya. Jadi total sebenarnya 4 orang, tapi ada kurang lebih 3 role yang diambil. Gitu kurang lebih. Ada 5 deh, satu lagi sama partnership. Sorry aku lupa. Partnership itu under sales dan marketing. Kurang lebih kayak begitu. Ada 5 berarti under aku. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh aku yang bacain. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah PT Kolega Indonesia pernah bekerja sama dengan advertising agency? Kalau belum, apakah pernah terpikirkan untuk bekerja sama? Sorry, belum ke unmute. Oke, untuk sementara kita emang masih belum pakai agency. Jadi kita untuk tim marketingnya semuanya full in-house. Tapi kalau misalnya ditanya udah terpikirkan atau belum memakai agency, to be honest belum. Karena sebenarnya kita mau ngebentuk structure tim yang lengkap, semuanya serba in-house sih. Karena emang ada beberapa pertimbangan yang bisa menjadi pro kenapa kita harus bikin in-house, karena banyak faktor sih, salah satunya sense of belonging yang besar dan emang lebih fleksibel aja. Itu sih kurang lebih. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah PT Kolega Indonesia memiliki posisi brand management? Jika ada, apa perannya dalam PT Kolega Indonesia? Oke, kebetulan untuk posisi brand, mungkin lebih tepatnya brand manager kali ya. Nah, untuk posisinya brand manager ini di kolega sebenarnya emang belum ada orang khususnya. Nah, biasanya itu semuanya masih dikerjain sama aku.
Jadi aku yang bagian brand manager, tapi kita biasanya work as a team. Jadi untuk segala macam brand activitiesnya biasanya disebutnya brand activation ya. Kayak misalnya event atau perjalanan campaign activities lainnya itu kita masih biasanya brainstorm di dalam satu tim. Tapi tetap aku yang masih PIC-in karena kita emang dari strukturnya emang kita belum lengkap-lengkap banget dan rencana baru mau dilengkapin di beberapa bulan ke depan kemungkinan gitu. Bisa dikasih contohnya nggak Kak, apa aja yang kampanye-kampanye yang pernah dilakukan sama PT Kolega gitu, misalnya kayak iklan di TV atau di radio atau ada pernah ngadain event apa gitu? Oke, untuk campaign-campaign apa aja yang baru dijalani nama Kolega, to be honest, Kolega ini masih baru banget. Jadi baru lahir di 2021 kemarin, maybe around September kayaknya sih, sekitar September itu baru lahir. So, kita bikin planning yearly campaign namanya #bisa lebih lagi. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mendorong UMKM. Jadi kita itu kan punya brand image sebagai bukan penjual POS. Jadi instead of kita punya image penjual POS, kita itu punya image lebih ke arah partner yang mendukung perkembangan bisnis. So berangkat dari kata-kata partner pengembangan bisnis ini, kita akhirnya memutuskan untuk membuat campaign namanya bisa lebih lagi yang emang biasanya itu merupakan kalimat suportif gitulah ya untuk mendorong perkembangan bisnis orang-orang. Nah, berarti kalau misalnya ditanya campaign sebenarnya ada 2, tapi sebenarnya yang satu ini regular campaign dan satunya lagi ini seasonal campaign. Nah, seasonal campaign-nya ini kemarin baru banget kelar dijalanin untuk Ramadan. Jadi campaign Ramadan kemarin kita bikin key campaign message baru namanya bisa lebih baik. Nah, turns out sebenarnya kalau misalnya boleh jujur kemarin dari campaign seasonal campaign-nya itu not going well, jadi emang nggak terlalu baik dari segi hasilnya, tidak memberikan hasil perkembangan yang signifikan dari segi metrik-metrik yang udah ditentukan ya, kayak misalnya mau dari segi awareness-nya kah atau dari penambahan merchant-nya atau gimana itu emang belum ada. Berarti kalau misalnya ditanya ada berapa campaign yang udah dijalanin, ada 2. Cuma ada 2, yang satu seasonal campaign, yang satu yearly campaign atau regular campaign gitu. Juga jadi kita belum pernah tuh main sampai ke media-media besar yang kayak TV, radio, billboard, kita emang masih belum ada main di situ. Tapi kita fokusnya lebih ke arah digital. That's why sebenarnya di divisi Kolega sendiri sebutannya digital marketing. Oke, selanjutnya Kak, kalau dari campaign yang tadi Kakak udah jelasin, kira-kira ada nggak pengaruh media untuk campaign tersebut? Oke, kalau ngomongin pengaruh media pasti ada banget sebenarnya, berpengaruh atau enggak berpengaruh banget. Jadi kita emang nggak mainin campaign-nya di sembarang media. Jadi instead of pakai Facebook, kita pakai Instagram waktu itu. Karena kita emang setelah kita melakukan analisis dari target audiens yang udah kita tentukan, itu lebih banyaknya di Gen Z sampai milenial, itu emang mereka lebih banyak aktif di Instagram. Jadi untuk pemilihan media itu sangat berpengaruh banget sebenarnya. Jadi kita makanya nggak main di semua nih, sampai ke TV, radio segala macam kita belum main, bukan karena alasan mungkin over budget atau apa, tapi emang karena kita mau pakai budgetnya lebih efektif aja sih sebenarnya, kurang lebih kayak gitu. Karena kita melakukan pengefektifan, makanya kita memilih media-media yang emang bisa memberikan result yang baik tapi dengan budget yang masih terukur, kurang lebih kayak gitu sih. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu strategi apa yang digunakan di PT Kolega Indonesia untuk memasarkan suatu produk? Oke, kalau misalnya teknik pemasaran apa aja yang kita pakai biasanya kebagi jadi 2. Sebenarnya kalau kebagi jadi 2 ini dihitung dari organik dan paid. Jadi organik itu biasanya kita mengandalkan strategi yang sebenarnya free based, jadi emang gratis, tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dan satu lagi baru yang berbayar. Nah, jadi gampangnya biasanya disebutnya sih itu 360 campaign. Jadi 360 derajat campaign kalau misalnya teman-teman tahu. Jadi mainnya umbrella message tuh, kita jadi punya satu message, kita tuang ke beberapa media dengan copywriting yang berbeda-beda di masing-masing medianya. Nah, terus apa tadi? Ulang Bi pertanyaannya. Ada yang keskip tadi satu.
Strategi apa yang digunakan di PT Kolega Indonesia untuk memasarkan suatu produk? Oke, strateginya itu lebih ke arah tadi sih. Kita cuma pakai strategi dua di paid dan organik. Nah, kalau paid ini kita balik lagi ke pemilihan media. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin teknis itu panjang banget dan to details, maybe nggak bakal kelar tuh, soalnya emang lumayan banyak tuh. Nah, kalau dari paid dan organik ini, kalau paid itu kita mainnya di Facebook Ads, itu biasanya untuk memunculkan leads, apa ya, bahasa gampangnya itu kita mencari calon konsumen baru lah. Kalau misalnya dari yang paid ini fokusnya lebih ke arah sono. Tapi kalau misalnya plus, oh ya sorry, ada skip. Jadi yang paid itu fokusnya kan di generating leads atau menumbuhkan calon konsumen baru. Ditambah untuk menambah awareness juga, untuk bisa menambah engagement juga. Itu 3 fokus untuk yang paid. Nah, kalau yang kalau yang organik itu fokusnya lebih ke arah retain dan meningkatkan consumer experience. Nah, biasanya itu kita pakai apa? Pakainya biasanya segala macam marketing activities yang organik yang emang bentuknya unik-unik sih. Kayak misalnya kita ada namanya sistem personalized deck. Personalized deck ini biasanya kita bikin deck yang emang masing-masing dedicated untuk para merchant. Kurang lebih kayak begitu. Terus kita ada community juga. Community ini tujuannya adalah untuk nge-retain. Jadi untuk mempertahankan customer yang ada kita sekarang supaya mereka melakukan repeat buying di ke depan nantinya gitu ya. Kurang lebih kayak begitu sih yang kita mainin sekarang. Sama satu lagi sebenarnya ada partnership yang termasuk di organik juga, tapi partnership ini tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness kalau kita di kita. Kurang lebih kayak begitu, Bi. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan selanjutnya, pada bagian in-house creative department, pastinya kan waktu menangani suatu proyek membutuhkan brainstorming idea untuk dapat menawarkan ide atau solusi pada suatu brand. Bagaimana proses brainstorming dan idea presentation yang dilakukan oleh PT Indonesia? Oke, kalau misalnya ngomongin brainstorming, karena balik lagi ya tadi as I mentioned before, kalau misalnya emang kolega Indonesia ini sebenarnya terutama di departemen marketingnya masih dikit banget, jadi belum ada berdiri sendiri itu antara, kalau biasanya kalau misalnya emang udah gede itu kan biasanya marketingnya udah kebagi di antara performance, kreatif, terus nanti ada bagian data, ada bagian apa, itu udah kepisah banget. Tapi karena kita masih kecil semuanya masih nyampur sih. Jadi kalau misalnya pertanyaannya proses brainstormingnya seperti apa? Biasanya kita pakai framework yang emang sebenarnya kita nggak ada framework khusus sih. Kita nggak ada sistem pemikiran khusus untuk kayak oke, kita kalau brainstorming itu pakainya sistem ini ya. Kita nggak ada. Kita biasanya dibunculin dari objektif kita apa. Jadi misalnya kalau misalnya mau ngebuat campaign, oke, kita mau buat campaign gitu ya. Tujuan kita membuat campaignnya apa gitu. Terus nanti misalnya campaign ini ditujukan untuk siapa, berjalannya berapa lama, dengan external condition yang seperti apa. Jadi emang untuk proses brainstorming sendiri biasanya kita di awal sebelum kita ngelakuin brainstorming, kita biasanya ada brief dulu yang emang udah kita siapin sebagai panduan supaya brainstormingnya emang gak kabur kemana-mana sih. Karena brainstorming balik lagi kan sebenarnya proses untuk pemikiran-pemikiran untuk pencarian ide-ide kreatif, tapi biar emang nggak lari kemana-mana, balik lagi di depan udah ada briefnya dulu sih, kurang lebih kayak begitu. Oke, kesulitan apa aja yang biasanya pernah dialamin oleh PT Kolega dalam melakukan periklanan atau sedang berkompromi? Oke, kalau misalnya ngomongin ini konteksnya adalah digital ads, karena balik lagi aku dan PT Kolega ini tidak menjalankan ads selain digital di dunia digital, such as Facebook, Instagram, dan hal lainnya gitu ya. Untuk konteks digital ads, kesulitannya mungkin lebih ke arah ya mungkin beberapa teman-teman di sini nggak tahu kalau misalnya industri POS itu udah red ocean banget. Apa sih yang dimaksud red ocean? Red ocean ini adalah sebuah kondisi bisnis di mana kondisi bisnis tersebut sudah memiliki banyak banget kompetitor, tapi banyak banget juga konsumennya gitu. Dan
unfortunately kolega itu masuk di kategori itu. Jadi kita udah banyak banget kompetitornya. Mungkin teman-teman di sini kalau misalnya kita ngebahas tentang POS atau aplikasi kasir pintar, pasti kalian juga punya pemikiran sendiri lah, kayak ya nggak apa-apa kali aku sebut ya sekarang, kayak misalnya Moka atau Maju gitu. Itu yang mungkin jauh-jauh lebih terkenal dibandingkan kita. Jadi sebenarnya emang tantangan untuk ngejalanin digital ads lebih ke arah situ sih, karena semakin banyak pemainnya berarti budget yang kita butuhkan itu sebenarnya semakin besar. Dan juga untuk dari sisi kreatif dan targetingnya biasanya pembahasan kalau misalnya kita udah masuk secara teknis di Facebook Ads Manager. Sebenarnya itu untuk digital ads biasanya kita pakai Facebook Ads Manager. Nah itu lumayan challenging sih, karena kalau kita misalnya budgetnya kecil juga pasti kebalap sama mereka, nggak bisa ngalahin yang mereka maksudnya. Tapi kalau kita budgetnya kegedean tapi strategi nggak bener juga kita boncos pakainya, jadi nggak ada guna gitu. Kurang lebih kayak gitu sih untuk challenge-nya. Oke, kalau untuk cara mengukur standar atau goals suatu kampanye dari pemasaran yang sudah dibuat, gimana Pak? Oke, untuk goals sebenarnya ada. Wait, aku sambil buka dulu. Aku udah catet. Jadi sebenarnya goalsnya balik lagi dibagi berdasarkan marketing funnel. Pasti kan kalian sebenarnya pasti belajar lah ya masalah marketing funnel di kuliah gitu. Kalau misalnya ada bagian awareness, consideration, conversion, sampai retention, loyalty, advokasi, dan kawan-kawan lah, itu sebenarnya bahasanya beda-beda. Nah, tapi kalau ngomongin masalah goals yang ditentukan kolega dalam menjalankan campaign yang udah aku cerita tadi, regular campaign-nya itu bisa lebih lagi, kita itu mau menyentuh awareness di tingkat 2.500.000 orang. Nah, metriknya itu dari apa? Kita itu metriknya dari reach sosial media maupun iklan. Kurang lebih gitu. Itu dari sisi awareness-nya. Nah, kalau dari sisi consideration-nya, itu dari engagement kita itu punya target 500.000. Ini by the way yang aku bahas dari tadi itu target tahunan ya. Itu ada di angka 500.000. Terus untuk follower sosial media ada di angka 10.000. Kalau misalnya ada metrik juga, ada target namanya unique web visitor. Ini merupakan salah satu metrik dari awareness juga, itu ada di angka 100.000. Terus dari sisi komunitas sendiri, kita berharapnya selama setahun berjalan campaign ini ada 5.000 orang yang bergabung dalam komunitas kita. Terus ada juga kita bisa akuisisi sebanyak 1.000 merchant yang pakai aplikasi kita. Kurang lebih untuk penetapan objektif seperti itu. Tapi kalau misalnya ditanya gimana sih Kak caranya nentuin target-target ini gitu. Nah, ini kita tentuinnya pakai metode SMART. Mungkin kalian udah sering dengar juga metode SMART ya. Kita pakai metode itu. Mulai dari spesifik, measurable, actionable, terus apalagi sih R-nya jadi lupa ya. Wait. Pokoknya dimulai dari spesifik, measurable, attainable, relevant, sama time bound. Itu kita pakai metode itu untuk penentuan objektifnya, kurang lebih. Semoga menjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita beralih ke tentang etika pariwara Indonesia. Apakah iklan yang dibuat oleh PT Kolega Indonesia semua sudah sesuai aturan etika pariwara Indonesia? Oke. Sebenarnya aku to be honest emang nggak ngikutin tentang yang pariwara-pariwara itu tadi gitu ya. Tapi sebenarnya kita lebih ngikutinnya lebih ke arah ke regulasi yang emang ada di Facebook. Karena kita sebenarnya kan balik lagi belum ada iklan yang kita gunain kayak di baliho atau di TV atau di radio. Mungkin emang kita belum concern ke arah sono, jadinya kita belum ikutin etika pariwara ini. Tapi balik lagi untuk regulasi yang kita ikutin sebenarnya regulasinya lebih ke arah meta Facebook ya, metanya Facebook itu kita ngikutin regulasinya dari sana sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya so far untuk produksi iklan yang kita gunain udah ngikutin regulasinya Facebook gitu ya. Jadi untuk guidance-nya atau misalnya terms-nya segala macam kita udah ngikutin kok dan selalu aman. Oke. Apakah etika pariwara Indonesia ini udah menjadi landasan untuk pengiklanan di PT Kolega Indonesia? Jika memang sudah, etika tersebut apa susah untuk ditaati?
Oke, ya as I mentioned before sebenarnya emang belum ngikutin yang pariwara ini sih sebenarnya. Jadi emang masih belum concern ke arah sana. Jadi but mungkin aku belum tahu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah untuk ngikutin regulasi, kalau misalnya konteksnya emang ke Meta, ini bukan ke pariwara tadi ya. Kalau ke Meta sebenarnya itu bukan suatu hal yang challenging sih, karena emang lumayan longgar dan balik lagi kita merupakan produk yang positif ya. Jadi emang nggak ada yang mungkin bisa menyinggung SARA atau menyinggung peraturan-peraturan yang sensitif lainnya. Kurang lebih kayak begitu sih. Jadi sebenarnya mungkin nggak terlalu challenging. Apakah pernah terjadi kendala atau kasus di dalam iklan yang sudah dibuat oleh PT Kolega Indonesia sebelumnya? Jika ada, bagaimana solusi untuk menyelesaikan kasus dan kendala tersebut? Oke, so far sebenarnya belum ada. Jadi kalau kita ngejalanin ads itu belum ada masalah yang emang sampai misalnya akun kita di-ban atau misalnya iklan kita tidak lolos persyaratan, misalnya persyaratan dari Meta, itu so far kita belum pernah ngerasain. Jadi bisa dibilang so far so good. Tapi permasalahannya malah lebih ke arah budget kita yang masih belum teroptimalisasi dengan baik. Jadi tapi kalau misalnya untuk produksi iklan yang lawan etika itu totalin kita nggak ada masalah gitu ya, nggak pernah kena masalah. Tapi lebih ke arah optimalisasi iklannya aja sih yang emang belum sebegitu maksimal sebenarnya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, pertanyaannya itu bagaimana sih caranya nanti ketika merekrut karyawan untuk mengatur job desk karyawannya itu kayak mungkin seperti ada syarat khusus untuk harus S2 untuk humasnya atau bagaimana? Oke. Kalau misalnya untuk mungkin tadi kalau misalnya kualifikasi gitu ya, itu itu mestinya masuknya di requirements, jadi bukan ke arah job desk. Kalau requirement sebenarnya di kolega sendiri sebenarnya emang nggak ribet, nggak harus S2. Even aku aja yang udah di posisi head, posisinya belum S2 juga bahkan, jadi baru S1. Nah, mungkin tapi peraturannya standar, kalau misalnya untuk full time job, posisi full time job itu paling harus S1 juga dengan punya background di bidang marketing or digital marketing around 1 until 2 years lah, kurang lebih 1 sampai 2 tahun aja. Terus kualifikasi lainnya itu biasanya emang lebih paling domisili di Jabodetabek, terus punya eagerness atau punya willing untuk belajar lebih banyak gitu. Kita sih sebenarnya untuk masalah requirements kita nggak ada yang neko-neko kayak gimana sih, nggak punya standar yang tinggi kayak gimana. Tapi kalau misalnya untuk job desk tadi ya, ngejawab yang tadi juga, job desk-nya itu kita sebenarnya nanti plan-nya akan mendetail. Jadi akan kita taruh per spesialis untuk digital marketing terutama gitu ya. Jadi akan ada yang megang sosial medianya sendiri, bagian performance-nya sendiri, bagian SEO, SEM. Mungkin nanti kalian bisa searching di internet mengenai SEO, SEM. Mungkin ada yang bagian campaign juga sendiri gitu ya. Jadi nanti ke depannya sebenarnya harapannya kita bisa terspesialis untuk satu orang akan in charge ke satu-satu media tadi dan satu-satu role-nya masing-masing. Kalau sekarang sih currently kita masih palu gada banget, semuanya saling bantu aja gitu karena kita masih ini kan tahap building juga gitu sih. Oke, baik. Mungkin karena pertanyaannya semua sudah dijawab, cukup sekian proses wawancara kita. Terima kasih Kak Evan atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan, sehingga kami bisa melakukan wawancara dengan perusahaan PT Kolega Indonesia. Kami yakin wawancara ini akan bermanfaat bagi kami untuk bisa mengetahui seputar marketing di perusahaan-perusahaan besar. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata selama wawancara berlangsung.